من أنا من أنا من أنا Alhamdulillah nahmaduhu wa nusalli ala rasulil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wal 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah pada malam hari ini kita tidak bosan-bosannya untuk memanjatkan puja dan puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kenikmatan, yaitu kita bisa hadir di tempat yang mulia ini. Ini adalah semata-mata atas karunia Allah Subhanahu wa taala. Karena masih ada di antara kita, saudara kita yang hari ini belum bisa hadir datang ke tempat yang mulia ini, ya. Maka kita sama-sama doakan saudara kita yang hari ini belum bisa sholat berjamaah, belum bisa datang ke masjid, ya. Kita doakan mudah-mudahan diberikan Allah Subhanahu wa taala kesembuhan, yang sakit, ya, yang lagi sibuk diberikan kemudahan-kemudahan sehingga mereka bisa melaksanakan daripada perintah Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi bagaimana kita hari ini untuk belajar mendoakan saudara-saudara kita yang belum bisa hadir, ya, untuk datang ke majelis taklim ini, ya. Jadi jangan sampai kita berpikir yang macam-macam, mungkin dia tidak mau ngaji, dia nggak mau lagi main, lagi hitung-hitungan dan sebagainya, ya. Tapi kita berprasangka baik kepada saudara-saudara kita. Kemudian malah kita kirimkan salam dan salawat kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa umat ini dari zaman kegelapan ke zaman yang terang-terang. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, bahwa sesungguhnya manusia ini, kebahagiaan manusia ini, ya, pada agama yang sempurna. Sejauh mana kita taat pada Allah dan mengikuti sunnah baginda Rasulullah SAW, ya, maka kita akan mengalami kebahagiaan yang selama-lamanya, ya. Jadi inilah yang perlu kita ulang-ulang kepada diri kita ini, ya, bahwa kita bahagia kita senang, ya, apabila kita punya agama, ya, bukan dengan harta, bukan dengan pangkat, ya, bukan dengan jabatan, ya, tapi pada agama yang sempurna, ya, sebagaimana yang telah dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Marilah pada malam hari ini kita sama-sama untuk menambah keyakinan kita pada Allah Subhanahu wa taala, menambah keimanan kita pada Allah Subhanahu wa taala dengan kita mengulang-ulang lagi, ya, kebesaran Allah Subhanahu wa taala, ya. Sehingga dalam diri kita ini hanya ada keyakinan pada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada lainnya, ya. Bahwa Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rezeki kepada kita, ya. Yang telah memberikan rezeki, ya, diri kita ini, ya, dari kita semenjak kita dalam ayunan orang tua kita, ya, sampai sekarang ini telah diberikan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan rezekinya kita pun akan ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, bahwa sekian umur kamu nanti, ya, sudah dinas oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Artinya dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana kita ini hari ini melihat keagungan Allah Subhanahu wa taala. Allah telah ciptakan yang namanya gunung, ya. Allah yang telah ciptakan bagaimana langit, ya, berdiri tanpa tiang, ya. Ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, ya. Bagaimana tanam-tanaman, tumbuh-tumbuhan, ya,
bisa tumbuh dengan suburnya, ya. Kita hanya menanam saja, kemudian memelihara, tahu-tahu Allah akan telah tumbuhkan daripada tanaman ini, ya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala, ya, kita lihat, ya, dengan tanah yang sama, ya, bisa bertumbuh macam-macam rasa yang berbeda-beda, ya. Ada yang rasanya manis, ada yang rasanya kecut, ya. Ada yang pedas, ya. Inilah, ada yang warnanya merah, ada yang warnanya kuning. Siapa yang memberikan warna ini kalau bukan Allah Subhanahu wa taala? Ya. Kita nggak pernah tahu di dalam tanah apakah ada pabriknya yang mengolah seperti ini sehingga tanaman bisa berubah warna-warnanya, ya. Inilah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita gali sampai dalam nggak ada. Inilah kuasa Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga apabila kita meyakini, melihat seperti ini, kita tambah yakin pada Allah Subhanahu wa taala. Begitu besar ciptanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita nggak pernah memikirkan hal yang seperti itu, ya. Terus kita bagaimana kita lihat di laut yang luas sekali, ya. Setiap hari para nelayan, ya, yang punya kapal itu mengambil ikan bertonton, ya, diambili tiap hari. Ya, kalau kita ke Jongor, ya, ke tempat pelelangan ikan itu tiap hari ada ikan terus, ya, nggak pernah habis-habis. Di Tegal, di Pekalongan, di Pemalang, di dekat pantai-pantai, semua orang mengambil ikan semua. Belum yang di tengah-tengah sana, ya. Inilah, ya, subhanallah, ya. Sehingga apabila kita ini kemudian melihat hal seperti itu, sehingga menambah keyakinan kita pada Allah Subhanahu wa taala, sehingga tambah yakin kita pada Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena hadirnya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apabila kita ulang-ulang terus keyakinan kebesaran Allah Subhanahu wa taala ke dalam hati kita, maka hati kita ini penuh dengan yakin hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa? Yang menjamin diri kita ini kemudian dalam hati kita ini ada Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka apabila kita mendengar daripada perintah Allah Subhanahu wa taala, kita akan langsung ingat pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa? Hati kita sudah ada kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kebesaran kita masih ada kebesaran makhluk, ya, kebesaran kecintaan pada dunia kita ini, maka apabila ada panggilan Allah Subhanahu wa taala, nanti saja, ya, belum waktunya, nanti sholatnya nanti asar jam 4 ya bisa, jam 5 bisa, ya kan? Inilah hadirin dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Maka perlunya kita ini tiap hari, ya, walaupun kita mungkin di rumah, ya, sama anak kita, sama istri kita, sama keluarga kita bicara tentang kebesaran-kebesaran. Karena tiap hari kita ketemu orang ditanya kebesaran dunia, masalah pekerjaan, ya, masalah usaha dan sebagainya, ya. Hadirin yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala, maka bagaimana kita untuk menjaga niat-niat kita ini, ya. Karena apa? Niat ini adalah yang merupakan daripada awal, ya. Awal daripada diri kita ini, ya, untuk mendapatkan daripada keyakinan pada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai niat kita ini bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita datang ke masjid, ya. Mungkin dari awalnya kita niat karena Allah Subhanahu wa taala, di tengah-tengah jalan kita bisa berubah lagi, sampai di masjid bisa berubah lagi. Kenapa? Setan ini tidak senang dengan niat-niat kita yang baik, sehingga selalu merubah-rubah daripada keniatan kita ini, ya. Maka di sini kita akan belajar bagaimana bicara tentang niatnya. Apa itu niat dan bagaimana kedudukannya? Ya. Niat adalah kehendak yang muncul di dalam hati untuk dilakukan. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung kepada niat, ya, dari Bukhari Muslim, ya. Maka semua amal itu tergantung daripada niat-niat kita ini, ya. Niat kita kesini mau apa, ya? Apa kita hanya untuk mencari teman, ya,
Apa kita mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, ya. Insya Allah kalau kita niatnya karena Allah Subhanahu wa taala, kita akan dapat semuanya. Ya, dapat teman, silaturahmi, dapat juga nanti snack juga, ya. Tapi kalau niatnya kita untuk snack, ya kita eman-eman, ya, tidak dapat apa-apa, ya. Itu yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dimaksud dengan amal tergantung kepada niatnya. Sini dikatakan kelanjutan hadis di atas menjelaskan bahwa barang siapa yang hijrahnya dengan niat untuk Allah dan Rasulnya, maka ia akan mendapatkan ridho Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya dengan niat untuk keduniaan, maka dia akan mendapat keduniaan. Dan barang siapa yang hijrahnya niatnya untuk mencari istri, yang mendapatkan istri, ya, maka ia akan memperoleh apa yang diniatinya. Dan di akhirat ia tidak akan mendapat apa-apa. Nah, Al-Ghazali memberikan satu contoh yang sangat baik, yaitu seperti ribuan orang yang pergi ke Mekah dan Madinah dengan bermacam-macam tujuan. Ada yang niatnya untuk agama, ada pula untuk keduniaan. Niat itulah yang membedakan antara muhajir, orang berpindah, dan musafir, orang yang berpergian sekalipun terlihat sama, ya. Maka kalau kita lihat orang yang haji, ya, ribuan orang, ya, mereka melaksanakan ibadah haji, ya, ada yang niatnya karena Allah, ya, ada yang niatnya karena untuk mencari keduniaan, sehingga mereka mencari tempat-tempat yang mungkin berkhasiat, punya karomah, ya, sehingga berkhasiat, sehingga wah kalau saya ke sini saya nanti pulang akan menjadi kaya mungkin, ya. Maka eman-eman, ya, kalau kita niat ibadah haji hanya gara seperti itu. Nah, ada beberapa macam niat, ya, menurut Imam Ghazali, ya. Yang pertama adalah niat dalam kemaksiatan, ya. Kemaksiatan sama sekali tidak dapat berubah derajatnya menjadi ketaatan hanya karena niat. Misalnya harta hasil mencuri tidak bisa menjadi amal soleh hanya karena disediakan ke masjid dengan niat ibadah, ya. Jadi kalau kita ada orang, ya, yang dia punya uang, kemudian uangnya itu untuk disediakan ke masjid, ya, padahal uang itu dapat dari pasang nomor, ya. Pasang nomor togel langsung patang angka ini kayak gue. Ya, mendapat jutaan, separuh tak sumbang nang masjid, undang haji mahfroh, separuhnya nggo yatim piatu yang oleh jual baik, ya. Tetap, ya, ini tidak akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu, karena sudah awal daripada barang yang sudah tidak mendapatkan dengan tidak halal, ya. Maka ini namanya niat dalam kemaksiatan. Yang kedua adalah niat dalam ketaatan, ya. Keabsahan dan kelipatan pahala dan ketaatan sangat erat hubungannya dengan niat, ya. Ya, maka niat dalam ketaatan, jangan sampai, ya, niat kita ibadah, ya, kita tetap taatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada yang ketiga adalah niat dalam hal mubah, ya. Mubah ialah sesuatu yang boleh dilakukan dan boleh tidak dilakukan, seperti berjalan, tidur dan sebagainya. Tiada suatu mubah pun yang tidak disertai dengan niat. Perbuatan mubah tersebut dapat menjadi ibadah jika dengan niat ibadah, dan dapat menjadi dosa jika dengan niat yang salah. Tetapi yang menjadi mubah jika tidak disertai niat apa-apa. Maka insya Allah hadirin Allah Subhanahu wa taala, jadi 3 macam niat, ya. Kemudian apa yang seharusnya dilakukan dalam masalah niat, ya. Ada beberapa adab dan niat yang hendaknya diperhatikan. Yang pertama adalah ikhlas dalam setiap amalan, ya. Firman Allah Subhanahu wa taala, katakanlah sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Al-An'am 162. Orang yang ikhlas tidak bisa disesatkan setan. Setan berkata ketika berjanji akan menyesatkan anak Adam, kecuali hamba-hambamu yang mukhlis di antara mereka. Al-Hijr ayat 40.
Imam Ghazali rahimahullah mengatakan bahwa ikhlas itu adalah ruh suatu amal, dan kebaikan yang ditunaikan tanpa ikhlas maka amal tersebut tidak mampu mempunyai ruh. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah tidak menerima amalan melainkan amalan yang ikhlas dan yang hanya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah tidak menerima amalan melainkan amalan yang ikhlas dan yang hanya untuk mencari ridha Allah, ya. Maka bagaimana kita ini melakukan sesuatu itu niatnya karena ridha Allah. Kita kerja, ya, kita usaha cari uang, ya, kita pengajian, kita silaturahmi, ya, maka sesuatu itu kita niatkan awalnya adalah niat karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Jangan sampai, ya, niat kita ini salah, ya, sehingga kita tidak mendapatkan apa-apa. Yang kedua, apa yang seharusnya dilakukan dalam masalah sholat, yang kedua adalah bersungguh-sungguh dalam niat. Rasulullah SAW bersabda, jika dua orang muslim berhadapan dengan pedang-pedang masing-masing, maka yang membunuh dan yang terbunuh keduanya masuk neraka. Ya. Abu Bakrah bertanya, ya Rasulullah, yang membunuh sudah jelas masuk neraka, tetapi mengapa yang terbunuh juga masuk neraka? Jawab Nabi, karena ia telah berniat sungguh-sungguh untuk membunuh lawannya. Kitab Bukhari Muslim. Kesungguhan niat menunjukkan itu bukanlah angan-angan. Umar radhiyallahu berkata, ada sebagian orang berangan-angan dalam beragama. Kami ingin sholat bersama orang-orang yang rajin sholat. Kami ingin berjuang bersama orang-orang yang gigih berjuang. Tetapi itu semua tidak membuktikan secara nyata sesungguhnya iman tidak berdasarkan angan-angan. Ya. Maka bagaimana kita untuk melakukan niat dengan sungguh-sungguh, ya. Jangan main-main, ya, serius. Kemudian berniat setinggi langit. Umar bin Khattab radhiyallahu berkata, jangan mengecilkan cita-cita kalian, sebab setahuku yang paling bisa mengendorkan semangat adalah cita-cita yang rendah, ya. Maka kita punya niat bersungguh-sungguh, ya, setinggi-tingginya, ya. Artinya, ya Allah, saya niat nanti kalau saya punya rezeki banyak, ya, saya pengen menyumbangkan uang saya untuk masjid, ya, klinik haji makro, ya, atau saya niat untuk naik haji, ya, itu niat setinggi langit, ya. Jangan sampai niat yang rendah. Kemudian menepati apa yang sudah diniatkan. Firman Allah, ada orang yang menepati dengan apa-apa yang mereka janjikan kepada Allah untuk melaksanakan itu. Jadi setelah kita punya niat, ya, kemudian kita laksanakan, ya. Jangan sampai sudah ada niat, ada kesempatan, ya, tidak kita laksanakan. Kemudian yang berikutnya adalah jauhi segala penyakit hati, ya. Ya. Jadi dalam masalah niat, ya, kita untuk menjauhi segala penyakit hati, ya. Penyakit hati itu diantaranya adalah riya, kemudian ada sum'ah, takabur, tamak, iri, dengki, lalai, buruk sangka dan lain-lainnya, ya. Maka kalau kita niat, ya, kita usahakan jauhkan dari penyakit hati, ya. Kalau kita nyumbang, ya, kita beramal, kita masukkan uang 1 juta, ya. Jadi laka pengumuman nyong, ya, 1 juta, ya, nggak ada yang diumumkan, ya. Ini namanya riya, ya, maka eman-eman, ya. Kemudian takabur, ya, kita wah nyong ke nyumbang ke gunung masjid, ya, 2 juta, ya. Atau kita iri, ya, dan tidak menjauhkan dari sifat buruk sangka, ya. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, jadi itulah bagaimana masalah niat, ya, yang harus kita lakukan, ya. Jadi yang pertama adalah ikhlas dalam setiap amalan, kemudian bersungguh-sungguh dalam niat, yang ketiga adalah berniat setinggi langit, kemudian yang keempat menepati apa yang sudah diniatkan, kemudian yang kelima menjauhi segala penyakit hati. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka bagaimana kita ini dalam hidup kita ini diusahakan
untuk menjauhi daripada penyakit hati ya, karena penyakit hati ini berbahaya kalau ada dalam hati-hati kita ini, sifat ria, tamak, kemudian dengki dan sebagainya. Maka kita saling mendoakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjauhkan daripada penyakit-penyakit hati ini ya. Karena yang menjadikan amalan kita terkurang itu karena daripada penyakit-penyakit hati ini. Maka tidak dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ini kemudahan untuk bisa melaksanakan daripada perintah Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakan sunnah-sunnah baginda Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita istiqomah untuk melaksanakan daripada kegiatan kita setiap malam Ahad ya, walaupun hanya beberapa orang yang tergitir, tapi di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah majelis yang sangat mulia. Karena malaikat ini akan bersop-sop yang naik ke arasnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Demikian yang dapat saya sampaikan, yang ada baiknya dari Allah Subhanahu wa taala, ada kurang daripada diri saya. Maka kita tutup dengan doa kifarah majelis. Subhanahu wa bihamdi, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.